Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Istana mengajak sejumlah tokoh untuk bergabung dalam Komite Reformasi Polri. Dari beberapa tokoh yang diajak bergabung, ini adalah mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Jadi berkenaan dengan komisi atau Komite Reformasi Kepolisian, memang itu bagian dari komitmen pemerintah, ya, komitmen Bapak Presiden, dan sekarang sedang proses untuk kita meminta kesediaan para tokoh-tokoh untuk berkenan bergabung di komite tersebut. Termasuk salah satunya. Sebelumnya, pemerintah terus menggodok keputusan Presiden terkait pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian. Rencananya, tim ini akan dilantik dalam waktu dekat. Aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu mengeluarkan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah reformasi kepolisian. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Yusril Iza Mahendra, menyebut Presiden Prabowo telah menyiapkan kepres pembentukan tim atau Komisi Reformasi Polri. Komisi ini akan dilantik pada 2 hingga 3 minggu ke depan. Tadi Pak Presiden juga mengatakan kepada saya bahwa akan membentuk tim reformasi kepolisian. Itu mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu ke depan akan dibentuk timnya. Kalau tadi Pak Ahmad Doviri itu dilantik sebagai staf khusus Presiden, juga ikut menangani reformasi kepolisian. Tapi ya, bukan tim reformasi kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden tadi. Usulan pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian diajukan oleh sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa kepada Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada 11 September lalu. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama 3 jam, Presiden menyetujui reformasi di tubuh kepolisian. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Tak hanya di tubuh Polri, para tokoh yang hadir juga menyampaikan tuntutan reformasi di bidang ekonomi, politik, hukum, HAM, pertahanan, dan keamanan. Reformasi di tubuh Polri juga menjadi salah satu tuntutan rakyat saat aksi unjuk rasa yang digelar pada akhir Agustus hingga awal September lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tiba di Jepang untuk menghadiri Osaka Expo 2025. Usai dari Jepang, Prabowo akan menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 PBB di Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto tiba di Osaka, Jepang Sabtu pagi waktu setempat. Prabowo akan mengunjungi Pavilion Indonesia di Osaka Expo 2025. Kehadiran Prabowo merupakan wujud nyata diplomasi Indonesia di panggung global. Usai dari Jepang, Prabowo akan bertolak ke New York, Amerika Serikat untuk menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi Kanada dan Belanda. Sebelumnya Prabowo meninggalkan tanah air melalui Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Jumat malam. Yang juga merupakan satu sidang umum di mana merupakan satu titik untuk memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini. Bapak Presiden rencananya akan berada di New York sampai dengan tanggal 23, menghadiri beberapa agenda, utamanya nanti ada agenda tentang two-state solution pada tanggal 22. Presiden Prabowo dijadwalkan akan kembali ke Indonesia pada Jumat atau Sabtu mendatang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat antara Badan Usaha Penyedia BBM Swasta dan Pertamina. Pihak swasta ini menyetujui berkolaborasi dengan pemerintah. Menurut Bahlil, kuota impor BBM swasta telah diberikan sebesar 110% dibandingkan tahun 2024. Namun jatah 110% yang diberikan habis sebelum 31 Desember.
Pemerintah memutuskan mekanisme impor dilakukan bersama antara Pertamina dan pihak swasta. Saya ingin menjelaskan bahwa impor ini bukan satu pintu. Kuota impornya ini kan sudah diberikan 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Contoh, kalau AKR dapat 1 juta kiloliter 2024, maka di 2025 itu ditambahkan 10%, berarti 1.100.000 kiloliter. Dalam prosesnya ada kekurangan. Jadi kekurangan itu yang diberikan. Jadi nggak ada itu satu pintu Mas. Ke Pertamina itu pakai kontrak spot atau ACP? Nanti B2B lah. Negara tidak boleh mengatur juga sampai teknis begitu. Kita sudah sepakat open book dan bisnis to bisnis dari mereka. Ya. Stabil. Harga tidak ada kenaikan-kenaikan. Harga stabil tergantung harga ICP dunia. Ya. Pemirsa, Kementerian Pariwisata berkolaborasi bersama Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan BPPD Daerah Istimewa Yogyakarta ini menyelenggarakan event Wonderful Indonesia Wellness 2025. Guna perkenalkan tradisi kebugaran Nusantara, Kementerian Pariwisata meluncurkan program Wonderful Indonesia Wellness 2025. Program yang akan diselenggarakan pada 1 hingga 30 November 2025 di kota Surakarta dan daerah istimewa Yogyakarta ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan wellness tourism di dunia. Program Wonderful Indonesia Wellness 2025 ini juga mampu menjadi wadah dalam menampilkan ciri khas budaya wellness Indonesia di kancah global. Turut menghadirkan 2 festival regional, Royal Surakarta Wellness Festival yang diprakarsai Keraton Surakarta, Jogja Cultural Wellness Festival yang melibatkan komunitas dan industri wellness di Yogyakarta. Event ini akan menyatukan 2 festival regional, yakni Royal Surakarta Wellness Festival di Keraton Surakarta dan Jogja Cultural Wellness Festival di Yogyakarta, dengan menghadirkan perpaduan harmonis antara kearifan tradisi kuno dan praktik wellness modern yang autentik. Kita mengenalkan bagaimana spirit orang Jawa melakukan titik temu wellness kegiatan kali ini, tidak hanya yoga aja ataupun lokakarya, bagaimana kita merangkai kegiatan-kegiatan yang kita ambil dari kebudayaan Keraton Surakarta. Ini adalah selaras dengan bagaimana wellness dan sustainability kita ke depannya nanti. Tentu dengan komunitas, dan ternyata komunitas yang ingin ikut dengan masuk ke dalam Yogyakarta Cultural Wellness Festival ini ada ratusan. Acara ini akan menampilkan berbagai aktivitas kesehatan, kebugaran, seni, hingga pertunjukan budaya tradisional yang khas dari tanah Jawa, yang diharapkan mampu memperkenalkan keindahan budaya lokal kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.